Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kali ini kita belajar materi matematika, yaitu tentang sifat operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan itu ada 3 macam. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif, pengelompokan, yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Baik, kita akan pelajari satu persatu sifat-sifat operasi hitung bilangan ini. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran di mana bilangan-bilangan itu bisa ditukar ditukar dalam menghitungnya. Misalnya A tambah B sama dengan B ditambah A. Jadi A-nya berubah posisi atau ditukar ya. Yang pertama A-nya ada di sebelah kiri, B-nya sebelah kanan, itu sama dengan B-nya sebelah kanan, A-nya sebelah kiri. Ya, B-nya sebelah kiri, A-nya sebelah kanan ya. Jadi contohnya misalnya 5 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 5. Hasilnya sama ya. 5 tambah 4 itu 9, 4 tambah 5 9. Jadi ini namanya pertukaran ya. Pertukaran posisi saja ya. Ini untuk penjumlahan. Perkalian sama saja ya. Di perkalian A kali B sama dengan B kali A ya. A kali B sama dengan B kali A. Tukar posisi saja. Contohnya 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Hasilnya berapa? 5 kali 4 hasilnya 20 ya. Sama dengan 4 kali 5 berapa? 20. Sama. Jadi hanya bertukar tempat posisi saja untuk sifat komutatif. Kemudian untuk sifat yang asosiatif ya atau pengelompokan, ini ada tanda kurung, ada bilangan yang berada dalam tanda kurung ya. Misalnya ini A tambah B tambah C, yang di dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi pengelompokan dikelompokkan A tambah B dikelompokkan jadi satu dalam kurung, dan B sama C itu juga dikelompokkan jadi satu. Tapi di sini semuanya penjumlahan, jadi hasilnya juga akan sama. Contoh ya, misalnya dalam kurung 4 ditambah 6 ditambah ya kali ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 6 tambah 5 ya. Berapa hasilnya? Apa sama? 4 tambah 6 yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. 4 tambah 6 sama dengan 10 ditambah 5. Nah, sama dengan 4 ditambah yang dalam kurung dihitung dulu. 6 tambah 5 11. Nah, maka sama hasilnya 10 tambah 5 sama dengan 15. 4 tambah 11 sama dengan 15. Hasilnya sama ya. Ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi semuanya di sini penjumlahan ya. Penjumlahan semua di sini ya. Kemudian yang perkalian ya. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, ini pengelompokannya. A dikelompokkan dengan B dikali C, atau B dikelompokkan dengan C dikali A. Sama ya. Misalnya 5 dikali 4 dikali 2 sama dengan 5 dikali 4 dikali 2. Yang dikelompokkan berbeda ya. Jadi yang dalam kurung dulu kita kerjakan ya. 5 kali 4 20 kali 2 sama dengan 5 dikali 4 kali 2 8. Kalau kita kali ya 20 kali 2 40 sama dengan 5 kali 8 40. Sama hasilnya. Ini namanya pengelompokan atau asosiatif. Kemudian yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Nah, penyebaran ini tidak sama. Ada penjumlahan, ada perkalian, atau ada pengurangan, ada perkalian, atau ada pembagian, ada penjumlahan, atau ada pembagian, ada perkalian ya. Seperti itu. Contohnya ya, A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini adalah penyebaran. Jadi yang B dan C ini disebar ya. Kurungnya ini awalnya satu kurung jadi 2 kurung ya. Jadi A dikali B. Nah, hasilnya ini ya. Kemudian A dikali C ya.
Terus penjumlahannya tetap penjumlahannya. Nah, ya. Penjumlahnya pindah ke sini, A kali B ditambah A kali C ini ya. Contohnya misalnya 6 dikali 5 tambah 2 sama dengan, nah, maka 6 kali 5 berapa? 6 kali 5. Jadi 6 kali 5 ditambah 6 kali 2. 6 kali 2. Apakah hasilnya sama? Ya, coba kita hasilnya ya. Tadi sudah sarapan belum? 6 kali 5 berapa? 30. Tambah 6 kali 2 12. Jadi hasilnya berapa? 30 tambah 12 42 ya. Nah, coba yang sini. Yang dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu ya. 6 kali, nah, ini dikerjakan terlebih dahulu, dijumlahkan terlebih dahulu. 5 tambah 2 7. 6 kali 7 berapa? 42. Hasilnya sama ya. Kemudian distribusi perkalian terhadap pengurangan. A kali B kurangi C sama dengan A kali B dikurangi, nah ini ya, A kali C ya. A kali B kurangi A kali C ya. Contohnya, contoh ya, contohnya misalnya 6 dikali 8 kurangi 3 sama dengan 6 kali 8 48. Ah, gini aja. 6 kali 8 dulu. Kurung dulu 6 kali 8. 6 kali 8 kurang 6 kali 3. 6 kali 3. Sama dengan berapa? 6 kali 8 itu 48. Dikurangi 6 kali 3 18. Berapa hasilnya? 30 ya. Kalau di sini 6 kali 8 kurangi 3 berapa? 5. 6 kali 5 berapa? 30. Hasilnya sama ya. Ini adalah sifat-sifat dalam operasi hitung bilangan ya. Nah, coba nanti videonya dipahami. Kalau kurang paham diulangi lagi. Setelah itu latihan-latihannya dikerjakan ya. Kalau masih bingung, lihat lagi videonya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.